Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 10 April 2025. Pelajaran kedua di triwulan kedua. Dengan judul untuk hari ini yaitu Ular Naga. Masalah penyembahan adalah subjek utama dalam kitab Wahyu. Pelaku dan pendukung sistem penyembahan yang salah diidentifikasi sebagai naga dalam Wahyu 13 ayat 2-4. Dan gambaran seperti ular dari kerub yang jatuh ini bukanlah kebetulan. Itu dengan jelas mengarahkan kita kembali ke Taman Eden, di mana seekor ular memasuki Firdaus dan membujuk Adam dan Hawa untuk mengikutinya, memberontak melawan Sang Pencipta. Bandingkan Kejadian 3 ayat 1-5 dengan Wahyu 12 ayat 1-9. Apa sajakah tema umum di setiap perikop? Bagaimanakah perincian yang ditemukan dalam pendahuluan tentang ular dalam Kejadian membantu kita memahami beberapa masalah yang sebelumnya menuntun kepada peperangan di surga yang disebutkan dalam Wahyu? Kejadian 3 ayat 1-5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Wahyu 12 ayat 1-9. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ada dua catatan dalam kitab suci di mana iblis menyesatkan seluruh dunia. Dalam Kejadian, pada saat hanya ada 2 orang yang hidup, dan kemudian dalam catatan yang diberikan dalam Wahyu 12 dan 13, di mana iblis diidentifikasikan sebagai seorang yang menyesatkan seluruh dunia, Wahyu 12 ayat 9, dan sebagai seorang yang memungkinkan kekuatan binatang dari dalam laut, sehingga seluruh dunia heran dan mengikutinya, Wahyu 13 ayat 2 dan 3. Salah satu tema yang ditemukan dalam nubuatan Alkitab adalah sifat pertentangan besar yang tidak berubah. Karakter dan firman Tuhan tidak berubah, begitu pula ambisi iblis. Untungnya, karena sifat pertentangan besar tidak berubah dan karena kita memiliki titik acuan yang jelas dalam nubuatan kitab suci, orang Kristen dapat menyaring tren dan mulai mengenali di mana letak jebakan-jebakan spiritual itu. Tuhan akan selalu
menjadi dirinya sendiri, dan hal yang sama berlaku untuk iblis. Iblis mungkin memakai 1000 penyamaran, tetapi ribuan tahun sejarah manusia yang jatuh ditambah dengan skenario nubuatan yang dilukis dalam Wahyu menunjukkan bahwa dia tidak pernah menyimpang dari rencana permainan yang dia gunakan di Eden. Allah telah menjanjikan kita hikmat dan pengertian. Yakobus 1 ayat 5. Dan dipersenjatai dengan kepastian kitab suci. Kita tidak perlu jatuh ke dalam kebohongan iblis. Meskipun sayangnya begitu banyak yang jatuh dan begitu banyak mayoritas juga akan jatuh. Pertimbangkan bagaimana budaya berubah dari waktu ke waktu. Norma sosial berubah, hal-hal yang dulunya dapat diterima menjadi tidak dapat diterima, dan sebaliknya. Mengingat bahwa isu-isu mendasar dan aktor-aktor dalam pertentangan besar tidak berubah, hal-hal apakah yang harus dipertimbangkan oleh seorang Kristen dalam mengkaji situasi budaya yang berubah? Misalnya, kebohongan awal yang diceritakan iblis, seperti Anda tidak akan mati, dan Anda akan menjadi seperti Allah, di mana Anda dapat menemukannya diceritakan dalam budaya Anda hari ini. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 10 April 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari selanjutnya. Tuhan memberkati.